belajar RPP 1 kelas 4 tentang hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Guru. Sehat semua Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Kelas 4 sudah mandi? Sudah Pak. Sudah, bagus. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum Pak. Sudah Pak. Dibiasakan kalau pagi itu sarapan ya. Ya Pak. Biar nanti kalau belum waktunya istirahat, minta istirahat, mau jajan ya? Enggak Pak. Oh ya anak-anak, ada enggak yang tidak masuk sekarang ini? Pak Guru absen dulu ya. Muhammad Lukman. Hadir Pak. Nur Aini. Muhammad Yasin. Sulis. Hadir Pak. Wiro. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Namun doa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Pak Lukman, ayo. Dipimpin Pak Lukman. Kok bilang Pak? Mari teman-teman kita berdoa sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Lukman. Semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa memimpin doa ya. Iya Pak. Iya Pak. Anak-anak, Pak Guru tanya dulu sebelum melanjut ke materi yang sekarang. Minggu kemarin Pak Guru pernah menerangkan tentang bab apa yuk? Tentang mengenal Allah. Coba saya tanya sama Yasin, cara mengenal Allah itu ada berapa? Ada Pak. Ada berapa? Ada tiga, Pak. Tiga, bagus, pinter. Apa saja Yasin? Melalui alam semesta, melalui alam semesta, Al-Quran, dan bagus. melalui Asmaul Husna Pak. Melalui Asmaul Husna, pinter. Berarti di rumahnya selain dipelajari di sekolah juga belajar di rumah. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Di sini Pak Guru akan mengajar tentang bersih itu sehat, tadinya memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu memahami arti bersih dan sehat. Setelah dipelajari nanti harus tahu bagaimana arti bersih dan sehat itu sendiri. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu mengenal hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga yaitu mengenal alat-alat bersuci. Sekarang dari yang pertama, mengenal arti bersih dan sehat. Coba di antara kelas 4 ada nggak yang tahu apa itu arti bersih anak-anak? Ayo, Bebas dari, tahu apa artinya bebas bersih? dari kotor Pak. Bebas dari kotor, bagus. Glowing, yang lain? glowing Pak, glowing. Glowing, bagus, pinter Yasin. Coba yang lain siapa yang tahu? Semuanya itu sudah benar. Glowing, bebas dari kotoran juga itu benar. Coba perhatikan di sini, Pak Guru akan tampilkan dua gambar. Di sini gambar satu dengan gambar yang dua ada nggak bedanya? Iya ada Pak. Ada Pak. Apa bedanya anak-anak? Gambar pertama itu bagaimana? Kotor, jorok. Kotor, bagus. Dan bersih Pak. Bersih Pak. Bersih. Ada nggak bedanya? Jadi bedanya di sini sudah tahu. Membedakan antara gambar A dengan gambar yang kedua.
Yaitu gambar yang pertama ini adalah kotor, yang kedua adalah Bersih, bersih. Pak. Intinya di sini yang dimaksud dengan bersih adalah bebas dari kotoran. Kotoran. Yasin sudah menyapu tadi? Sudah Pak. Sudah bersih? Sudah Pak, dipel Pak. Berarti di kelas itu tidak ada kotorannya ya. Jadi intinya di sini bersih adalah bebas dari kotoran. Coba perhatikan di sini ada kegiatan apa ini? Gambar yang dua. Yang pertama di atas ini sedang menyapu halaman. Yang di bawah adalah menyapu kelas. Anak-anak biasakan seperti ini ya tiap hari. Biar sekolahnya itu tidak apa yuk? Kotor. Umum, tidak kotor. Insya Allah dengan kelas yang bagus, Kotor, Pak. sekolah yang tidak kotor, maka akan kerasan di sekolah. Di sekolah. Selanjutnya yaitu suci. Ada yang tahu apa artinya suci? Bebas dari najis. Bebas dari najis, bagus. Tak najis, bagus. Pak najis Pak. Jadi intinya suci itu bebas dari najis. Yang ketiga di sini adalah najis. Kalau najis itu apa? Becik Pak. Becik, Jijik. bagus. Jijik Pak. Kotoran, bagus. Contohnya seperti apa yang najis? Kencing. Kencing. Apalagi? Tamancut. Tamancut Pak. Tamancut. Itu semua termasuk contoh dari najis. Intinya najis itu sesuatu yang menjadikan terhalangnya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian kena najis, maka tidak boleh untuk melaksanakan Sholat. Coba ya sih, kalau kita sholat dalam keadaan najis, sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena dalam keadaan najis. Makanya di sini najis itu adalah sesuatu yang terhalangnya untuk beribadah kepada Allah. Coba yang lain macam-macam najis itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada tiga, bagus. Kelas 4 sekolah madrasah semua? Ya. Sekolah Pak. Bagus, karena di madrasah itu dipelajari tentang agama. Di sekolah ini hanya pelajaran agama Islam. Makanya di sini kalian harus tahu macam-macam najis ada 4. Benar, ada 4. Ada 3. Yang pertama apa? Muhofafa. Najis muhofafa. Najis muhofafa itu disebut dengan najis apa? Najis ringan, yaitu contohnya seperti kencingnya anak kecil laki-laki yang belum memakan selain air susu. Jadi kalau kalian nanti punya anak-anak kalau sudah besar ya, anaknya masih kecil umur 5 bulan belum makan selain air susu, maka kencingnya itu termasuk najis muhofafa. Yang kedua apa Yasin? Lukman? Mutawasito. Contohnya seperti kencing atau kotoran apa? Kotoran ayam itu termasuk najis mutawasito. Yang ketiga adalah najis apa? Mughalladho. Apa najis mughalladho? Najis berat. Tuh, seperti itu. Contohnya seperti apa? Seperti anjing. Coba perhatikan di sini ada 3 Menyentuh gambar. anjing, Pak. Kena Gambar anjing, Pak. pertama, gambar kedua. Coba Pak Guru tanya sekarang sama Lukman. Ya, Gambar Pak. pertama itu gambar apa? Yang itu gambarnya pitik Pak. Ayam. Pitik. Kotoran pitik ini termasuk najis yang apa ini? Mutawasito Pak. Mutawasito, bagus, pinter Lukman. Coba gambar yang kedua ini gambar apa? Siapa Pak? Ini gambar apa? Saya Pak. Ini Bu. Gambar apa? Ya.
Gambar Gambar bayi, Pak. Iya, Pak. Kencingnya kalau masih kecil belum makan selain air susu ini termasuk najis apa anak-anak? Alfalfa, Pak. Alfalfa. Sedangkan yang ketiga adalah gambarnya anjing. Coba Yasin, anjing ini termasuk najis apa? Najis mughalladho, Pak. Mughalladho, pinter. Sudah ngerti anak-anak tentang macam-macam najis? Ada 3 ya. Ya, sudah. Lanjut ke setelahnya yaitu macam-macam hadas. Sebelum Pak Guru terangkan, ada yang tahu nggak macam-macam hadas itu ada berapa? 2, Pak. 2. Ada 2, Pak. Ada 2, pinter, Sulis, pinter. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu hadas Hadas kecil. Contohnya seperti apa? Kentut. Siapa yang tahu? Kencing, Kentut, Pak. kencing. Pak Ufron, Oh, izin Pak, mau itu ke belakang termasuk. Pak, sebentar Pak. Boleh Ya, Pak? sudah nggak apa-apa Yasin. Cepetan Iya, ya. Pak. Iya Pak, makasih Pak. Jadi yang pertama ini adalah hadas kecil. Yang kedua apa? Hadas Hadas besar. Besar. Hadas besar ini contohnya seperti Junub, Pak. apa? Haid, Junub. Haid nifas. bagi perempuan. Nanti kalau sudah besar biasanya perempuan. Kalian ini kalau sudah besar biasanya keluar darah haid. Itu namanya hadas besar. Coba perhatikan anak-anak di sini. Gambar ini sedang apa? Sedang berwudu, Pak. Berwudu. Sedang berwudu. Besar. Berarti orang ini, anak ini sedang menghilangkan hadas besar apa hadas kecil? Hadas kecil, Pak Guru. Hadas kecil, bagus, pintar semua kelas 4. Yang kedua di sini gambarnya orang sedang apa? Mandi. Mandi. Berarti menghilangkan hadas apa ayo? Kecil apa besar? Hadas besar. Hadas besar. Jadi di sini kalian sudah tahu hadas itu ada 2, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Sudah tahu niatnya menghilangkan hadas kecil dan hadas besar anak-anak? Tahu, Pak Guru. Coba Sumiati dibaca Belum, Pak Guru. niat untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan uduk. Coba dibaca ini. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Bagus, itu niatnya uduk. Yang kedua di sini adalah niat untuk menghilangkan hadas besar. Siapa yang bisa baca ayo? Yang kedua ini. Bu Nini. Ayo yang lain. Ada yang bisa? Tulus lali rafa'il hadatsil adami fardholillahi ta'ala. Bagus, pinter Yunika ya. Yang Sudah junub di bisa mana, semua. Pak? Itu adalah niat untuk menghilangkan hadas besar dan juga menghilangkan hadas kecil. Terus lanjut di sini Pak Guru akan menerangkan tentang macam-macam alat bersuci. Sudah tahu ada berapa alat-alat bersuci? Kalian tahu? Seperti apa nak yang bisa menghilangkan najis? Tisu. Air. Ada Tisu. air, bagus. Ada apa lagi? Ada Batu. batu. Jadi di sini kalian sudah tahu Palu. yang pertama di sini. Kenapa? Palu, Pak. Bisa nggak ya Palu. untuk ngilangin? Jadi di sini ini sedang apa ini anak-anak? Berwudu menggunakan air. Jadi di sini yang Iya. pertama macam-macam alat bersuci yaitu air. Air selain bisa diminum, yaitu juga bisa untuk bersuci, bisa dibuat untuk berwudu. Yang kedua di sini adalah gambar apa? Sedang apa di sini anak-anak? Tayamum. Tayamum. Tayamum itu pakai apa? Pakai Pak. Pakai bedak, pakai abu ya. Jadi di sini yang kedua, alat-alat bersuci itu juga boleh memakai debu air. Kalau ada air jangan pakai debu ya. Itu yang diperbolehkan untuk memakai debu atau tayamum itu ketika tidak ada air. Gambar ketiga di sini gambar apa? Batu. Batu. Bisa nggak untuk menghilangkan najis di sini nak?
Bisa, Pak Guru. Bisa ketika seumpamanya Yasin ikut ke apa? Ayahnya Hutan, ke belantara. sawahnya. Di sawahnya itu tidak ada airnya. Kencing di sana, yang ada hanya batu. Maka boleh apa? Bersuci dengan memakai batu seperti itu. Ngerti anak-anak? Guru, Sudah ngerti macam-macam alat bersuci? Pak Guru, Kenapa? kalau pakai batu, cara menyucikan dicolekkan atau gimana, Pak Guru? Iya dicolekkan. Kalau sunnah 3 kali. Sunnah 3 kali. 3 kali. Jadi Digosok-gosokkan. digosok-gosokkan. Iya sudah pintar semua ya. Jadi di sini yang penting bisa menghilangkan najis. Jangan ambil yang mulus. Ya. Kalau mulus itu najisnya tidak ikut. Artinya belum bisa menghilangkan najis di sini. Yang agak kasar sedikit gitu. Sudah ngerti anak-anak? Pak Guru, Kenapa? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum pelajaran ditutup di sini ada pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan ya. Di sini ada 4 soal kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Bukan. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Iya anak-anak. Kenapa? kalau juga dijulitkan ya, kalau pakai batu. Iya, dicolekkan juga. Oh ya, sudah, Sudah Pak ya Guru. anak-anak. Jadi intinya di sini kalian sudah tahu dari pertama apa tadi yang diterangkan Pak Guru? Artinya sehat, artinya bersih dan sehat. Yang kedua di sana macam-macam apa lagi? Najis. Macam-macam hadas. Najis. Yang ketiga adalah alat-alat Bersuci. Tayamum. umum. Mari anak-anak tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muiz untuk memberikan untuk teman-teman dulu nggih. Untuk teman-teman. Monggo dari Bu Sulis. Dikomentari dulu ya, jadi teman-temannya dulu yang berkomentar, nanti terakhir saya. Siapa? Monggo Bu Sulistina. Menurut saya sudah bagus, Pak Ustaz. Cuma Eri cuma mungkin anuannya di apa namanya? Sudah cuma itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Sulistina. Sekarang yang kedua saya kira saya menilai sudah cukup bagus penampilan Pak Ufron, sudah menguasai kelas. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Sudah Pak Muiz, monggo Pak Muiz. Pak Muiz, Sinyal mungkin ya, kayaknya. Pak Muiz.
masih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Gufron di RPP pakai metode apa, Pak? Pak Muiz, di tempat saya aja supaya enak sinyalnya. Ada Pak Gufron? Nggak kedengaran. Pak Ufron kok keluar, Pak? Sinyal, Pak. Mana ya? Ada itu. Enggak, Ada enggak. itu Pak Ufron. Ya, Pak Gufron di RPP pakai metode apa, Pak? Nah, Bapak Ibu yang berkomentar ya, 2 orang yang lain mahasiswa praktikan setelah Pak Gufron, coba diperhatikan di RPP. Di RPP itu kan ada sintak ya, sintak pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. Karena pembelajarannya daring, media yang digunakan juga media yang mendukung pembelajaran daring. Saya rasa paling tidak seperti yang dipraktikkan oleh Pak Faris kemarin. Itu kan menarik perhatian peserta didik ya. Jadi kita paham bahwa fungsi dari media itu membantu kita untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, memudahkan kita menyampaikan materi kepada peserta didik. Tidak lantas kemudian media itu menjadi pendukung kita untuk terlibat lebih banyak atau gurunya lebih dominan ketimbang peserta didik. Sinyal tidak terdengar suaranya Pak Muiz. Kemudian Pak Muiz suaranya ketiga, hilang. yang dilakukan Pak Gufron tadi kan belum ada. Jadi itu najis mughalladzah. Kriteria yang kemudian masuk ke dalam najis mughalladzah itu yang seperti apa? Itu yang dijelaskan. Kalau anjing itu kan contohnya ya. Najis mau apa? Oh, najis yang ringan. Contohnya apa? Pipisnya naksil misalkan. Nah, dia disebut najis mukhafafah. Nah, itu disampaikan dengan menggunakan metode Bapak Ibu. Tidak ceramah atau tanya jawab seperti tadi. Tapi kalau metode yang dipakai Pak Gufron tanya jawab ya sudah cocok. Tinggal menyesuaikan saja. Jadi jawab. di RPP itu Pak Gufron pakai metode apa? Sudah ada di mana Pak Gufron? Room? Di sini tanya jawab Pak, sama diskusi. Halo? Halo? Tanya jawab di sini Pak. Sinyal hilang ini. Nggak kedengaran Pak. Apa? Saya, Pak. Pak Lukman, siapa berikutnya Pak? Bu Sulistina, monggo Bu Sulis. Sebentar, mau saya rekam dulu ini yang terakhir sebentar. Jangan dulu Bu, bentar. Ya.